sarung kasih kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kelompok 5 yang berjudul tentang akuntansi pertanggungjawaban dari mata kuliah akuntansi manajemen. Sini anggota kelompok kami, saya sebagai moderator yaitu Dunia Nanda Suti dengan NIM 2311003. Saya pendahuluannya, akuntansi pertanggungjawaban tradisional, yaitu dahulu banyak perusahaan menggunakan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat utama satu-satunya cara untuk menetralisasi kinerja manajer. Selanjutnya adalah pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting adalah sistem akuntansi yang dirancang sedemikian baik sehingga dapat mencatat dan melaporkan pendapatan atau biaya yang dilakukan pelaksanaan suatu aktivitas kepada manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban dirancang berdasarkan struktur organisasi perusahaan. Penyusunan struktur organisasi tergantung pada pendekatan yang digunakan perusahaan dalam mengelompokkan aktivitas. Di sini aktivitas yang digunakan adalah atau yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya, produknya, dan geografisnya.
Mini. Memfasilitasi pencatatan biaya yang terjadi di menurut unit-unit operasi dalam perusahaan yang identifikasi biaya yang dapat diberikan oleh manajer suatu unit operasi. Laporan pertanggungjawaban dalam melaporkan biaya berdasarkan aktivitas dan keterkendalian sehingga manajer yang bertanggung jawab dapat mengidentifikasi dan menentukan aktivitas yang berkelanjutan biaya setiap pengeluaran sendiri atas departemen. Jadi itu yang pertama satu harga produktif dan yang kedua kualitas unitnya harga ditentukan oleh kekuatan sehingga sulit dikendalikan oleh biaya dan dalam pekerjaan biaya bersama dan yang dialokasikan dapat dikendalikan oleh manajer bukan manajer departemen. Contohnya pajak bumi dan bangunan, asuransi keamanan, pendingin udara, gedung, kafetaria dan parkir rakyat. Langkah-langkah terhitung tarif penampilan departemen jasa sama seperti langkah-langkah penentuan tarif dan operator pabrik yang dilakukan. Perhitungan tarif penampilan departemen jasa dijadikan sebagai berikut: 1. Mengestimasi atau menganggarkan biaya yang dapat diusul langsung ke departemen jasa. Yang kedua, mengalokasikan anggaran biaya bersama ke setiap departemen. Yang ketiga, mengalokasikan anggaran biaya penampilan jasa ke departemen. Tarif pengadaan dengan cara membagi jumlah estimasi biaya departemen jasa dengan jumlah perkiraan jam jasa. Berikut contoh penggunaan tarif pengadaan departemen jasa ditentukan dilakukan pemeliharaan PT Walumas memberikan jasa pemeliharaan untuk departemen produksi yaitu departemen fabrikasi dan departemen penampilan dan satu departemen jasa yaitu departemen selama bulan April 2012 biaya tetap dengan dana sebesar 150 juta dan biaya variabel jabatan sebesar 1.000 per jam. Jasa pemeliharaan yang diberikan pada akhir bulan jumlah biaya pemeliharaan sebelumnya menjadi sebesar 255 juta. Aktivitas dianggarkan jelas sebelumnya selama sebulan ada saja. Laporan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban akan dievaluasi dan diminta pertanggungjawabannya atas penggunaan sumber daya perusahaan. Aparat pertanggungjawaban tidak harus memuat informasi baru laporan tersebut boleh jadi merupakan informasi yang sudah diketahui manajer harus tahu kapan laporan akan disusun dan tersedia sehingga mereka dapat merencanakan pembayaran sebenarnya.
Yang kedua adalah peran akuntan dalam pengendalian, yang artinya adalah akuntan harus berkolaborasi dengan memakai sistem pelaporan untuk menemukan kebutuhan informasi yang relevan, baik keuangan maupun non keuangan, guna meningkatkan efektivitas pengendalian. Yang ketiga adalah memberikan data non keuangan. Selain data keuangan, data non keuangan seperti tingkat kerusakan, jumlah persediaan juga sangat penting dan relevan untuk memakai dalam memahami efektivitas pengendalian aktivitas operasional. Yang keempat adalah pembatasan laporan akuntansi, yang artinya laporan dalam akuntansi memiliki keterbatasan dalam jumlah waktu dan data, sehingga harus dilakukan dengan pengendalian operasional lainnya seperti pengendalian statistik. Kita sudah masuk di sesi berdiskusi beberapa topik dari ditanyakan dari presentasi kami persilakan. Baik, Kakak Erma. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Erma. Mengapa dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban biaya Departemen Jasa harus dibebankan ke Departemen Pemakaian menggunakan tarif penagihan yang ditentukan di muka dan tidak menunggu sampai akhir periode kemudian dialokasikan ke biaya sesungguhnya? Biaya Departemen Jasa dibebankan ke Departemen Pemakaian menggunakan tarif penagihan yang ditentukan di muka untuk 1. Pengendalian biaya yang efektif, 2. Pertanggungjawaban yang jelas, 3. Alokasi biaya yang adil, tidak menunggu sampai akhir periode karena 1. Keterlambatan informasi, 2. Ketidakakuratan alokasi biaya, 3. Pengendalian biaya yang kurang efektif. Demikian pembebanan biaya menggunakan tarif penagihan yang ditentukan di muka. Mungkin Departemen Pemakaian untuk memungkinkan Departemen Pemakaian untuk mengendalikan biaya dan membuat keputusan yang lebih akurat. Gimana Kakak Erma? Apakah ada sanggahan atau tambahan? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan satu lagi. Melihat batasannya waktu. Baik, terima kasih. Itu tadi jawaban dari pertanyaannya Mbak Erma. Karena kita keterbatasan waktu, kami akhiri saja presentasi kami hari ini. Kami apabila tadi kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.